Ya, kondisi terkini depan gedung DPR MPR, mahasiswa berdatangan jam 14.00 ini. Mendapat cemoohan masyarakat. Ini kata TAP MPR ya. Kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Ndak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin mendapatkan cemoohan dari rakyat, kebijakan-kebijakannya kontroversial karena tindakan-tindakan perilakunya, tidak harus menunggu dia salah apa atau melanggar konstitusi, mundur. Nah, hal yang paling pokok adalah bagaimana sampai masyarakat mahasiswa, masyarakat ilmiah, masyarakat menengah ke atas itu ingin bahwa pemerintah itu, rezim itu melaksanakan konstitusi secara utuh, murni, dan konsekuen. Ini pesan yang sangat mulia, sangat suci, justru lahir dari kelompok masyarakat. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita bisa bertemu bincang-bincang di channel Anda ini. Nah, tema kali ini adalah berkaitan dengan pada hari ini ya, ini tanggal April tanggal 11, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen-elemen lain di dalam masyarakat bergabung di Jakarta melakukan demo. Bergabung di Jakarta pada hari ini ya, berdemo di berbagai tempat di Jakarta. Tema dari demo itu sebenarnya dipicu oleh satu kelompok yang ada di rejim Jokowi yang ingin menunda pelaksanaan pemilu 2024. Yang ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, itulah yang kemudian memicu masyarakat, terutama dunia mahasiswa untuk berdemo pada hari ini. Tapi lebih dari itu sebenarnya banyak tema-tema lain di samping menolak penundaan pemilu 2024, juga persoalan-persoalan lain seperti kenaikan harga BBM, minyak, dan lain-lain. Tapi yang ingin saya kupas pada hari ini sebenarnya apa sih pasca demo yang dilakukan pada April 11 tahun 2022 ini. Ini yang paling penting. Jadi demo itu adalah bagian dari hak masyarakat, bagian dari hak politik masyarakat untuk menyampaikan berbagai macam pendapatnya melawan berbagai macam kebijakan pemerintah. Tapi yang paling penting itu bagaimana demo itu bisa tune in dengan harapan-harapan yang ada di dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh rezim Jokowi itu. Nah, ini saya kira yang paling penting. Yang paling penting pasca demo pada hari ini, 11 April tahun 2022 ini adalah apa yang harus dilakukan oleh Jokowi selaku presiden. Ini yang paling penting, yang paling pokok. Sebab demo itu adalah sebenarnya kata lain dari menyampaikan aspirasi, protes terhadap berbagai macam kebijakan, dan keinginan-keinginan untuk perubahan yang lebih strategik. Begitu. Baik, siapa sih sebenarnya presiden itu menurut sistem ketatanegaraan itu? Di dalam sistem pemerintahan kita membagi dua, ada infrastruktur dan suprastruktur. Jadi, di dalam infrastruktur itu ada partai politik yang melintas ke suprastruktur dipilih oleh rakyat. Jadilah anggota DPR, jadilah presiden, jadilah berbagai macam jabatan-jabatan yang karena ada dipilih oleh rakyat.
jabatan-jabatan yang diduduki oleh sejumlah kader-kader politik, politikus, karena dipilih oleh rakyat. Ini yang paling pokok. Artinya apa? Kedudukan anggota legislatif, kedudukan anggota eksekutif, dan kedudukan anggota yudikatif adalah pada tempat yang sangat dimuliakan, yang sangat diistimewakan oleh rakyat. Mereka itu diposisikan pada koordinat tempat yang sangat terhormat karena dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih mereka dengan satu pesan seperti yang mereka tawarkan kepada rakyat itu. Jadi mereka adalah dalam koordinat yang sangat diistimewakan oleh rakyat. Ini yang paling penting. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Jokowi ketika kita memahami maksud dan tujuan dari demo yang dilakukan oleh para mahasiswa dan elemen lain di masyarakat yang hari ini berlangsung? Ini yang paling penting. Jadi pesan dari demo itu adalah perubahan yang secara signifikan ingin dilakukan oleh Jokowi. Ingin dilakukan oleh Jokowi dan rezimnya. Substansi dari demo itu ada kata yang tersirat bahwa kita semua tidak puas ya dengan berbagai macam kebijakan Jokowi. Ada yang dicemoohkan, ada yang merugikan kita, ada yang merasa tidak puas, dan ada yang merasa dirugikan. Nah, hal yang paling pokok adalah bagaimana sampai masyarakat mahasiswa, masyarakat ilmiah, masyarakat menengah ke atas itu ingin bahwa pemerintah itu, rezim itu melaksanakan konstitusi secara utuh, murni, dan konsekuen. Ini pesan yang sangat mulia, sangat suci, justru lahir dari kelompok masyarakat. Padahal sejatinya adalah merekalah selaku penyelenggara negara yang harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan berbagai macam undang-undang. Ini terbalik. Nah, inilah yang paling suci, misi yang paling suci dari demo yang sedang dilaksanakan pada hari ini itu. Ingin pemerintahan Jokowi melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Antara lain, tidak menunda pemilu tahun 2024 dan tidak memperpanjang jabatan presiden yang ilegal tanpa melalui proses pemilihan umum. Ini datang justru dari mahasiswa, datang justru dari elemen masyarakat. Ya harusnya terbalik. Ini adalah harus datang dari para elit penguasa yang ditempatkan sebagai orang-orang yang diistimewakan oleh aturan oleh rakyat, tapi justru dia berusaha untuk melanggar konstitusi itu. Ya, lahirlah demo seperti ini. Lalu ini yang paling menarik juga yang kita semua dengar, apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam. Seperti ini. Mendapat cemoohan masyarakat, ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, nggak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Nggak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin mendapatkan cemoohan dari rakyat, kebijakan-kebijakannya kontroversial karena tindakan-tindakan perilakunya, tidak harus menunggu dia salah apa atau melanggar konstitusi. Mundur. TAP MPR yang levelnya adalah sekuat konstitusi Undang-Undang Dasar. Jadi ini luar biasa ya. Para perumus TAP MPR tersebut adalah paham bahwa elit politik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak diatur oleh undang-undang positif. Tapi yang lebih tinggi dari itu, seperti yang dikatakan oleh Profesor Jimli Asidiki, bahwa di atas undang-undang ada etika. Jadi yang mengatur Jokowi, yang mengatur DPR, yang mengatur wilayah yuridis adalah etika yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang. Jadi ya karena berbagai macam kebijakan Jokowi itu mendapatkan cemooh dari rakyat, kebijakannya kontroversial ya, menjadi diskursus di masyarakat pro dan kontra. Saya kira sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu, layaknya sejatinya Pak Jokowi itu mundur sebagai presiden. Karena
pertama melanggar etika itu tadi, ya. Kedua, kebijakannya kontroversi dan mendapatkan cemooh dari masyarakat. Dan yang ketiga, yang paling penting, kabinet yang mereka pimpin ini tidak akan mampu merubah Indonesia seperti yang dituntut oleh rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.